Akhirnya, Putri Chandrawati, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, disebut terindikasi berbohong berdasarkan hasil pemeriksaan poligraf. Ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid mengatakan hasil tes poligraf Putri Chandrawati adalah -25, yang berarti terindikasi berbohong. Putri Chandrawati mendapat beberapa pertanyaan sama yang diulang hingga 3 kali. Apakah berselingkuh dengan Yosua? Apakah berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Apakah berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Putri menjawab seluruh pertanyaan itu dengan tidak. Reaksi pengacara Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J yakni Martin Lukas Simanjuntak mengaku pihaknya tidak sepakat jika hasil poligraf mengesankan Brigadir J atau Yosua ada perselingkuhan dengan Putri Chandrawati. Menurut Martin Lukas Simanjuntak, yang sangat mungkin naksir bukanlah Yosua tetapi Putri Chandrawati. Saya secara garis besar nggak setuju loh ya dengan hasil poligraf Putri Chandrawati yang terindikasi menjawab bohong saat mengatakan tidak ada hubungan asmara dengan Yosua. Karena menurut saya yang naksir berat sama almarhum itu adalah Bu Pisi. Almarhum tidak naksir. Ucap Martin dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas.tv. Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022 Martin lebih lanjut menilai pertanyaan soal perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua dalam tes poligraf terjadi karena adanya isu pemerkosaan tanpa ada bukti kuat. Kenapa bisa timbul pertanyaan seperti itu? Karena mereka sendiri yang mendalilkan adanya pemerkosaan tapi tidak ada bukti, ucap Martin. Lantas, dikonfirmasi bagaimana dengan hasil poligraf yang ada titipan pertanyaan dari penyidik Mabes Polri. Martin mengaku tidak mempermasalahkan dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajaran untuk mengungkap ada atau tidak konspirasi terdakwa dalam perkara ini. Kalau pertanyaan saya yakin, pertanyaan pasti memang titipan. Karena ahli ini kan tidak punya kepentingan dalam penyidikan. Yang punya kepentingan siapa? Penyidik. Tentu pertanyaan itu akan datang dari penyidik atau jaksa penuntut umum melalui petunjuk atau P19, ujarnya. Reaksi Ferdi Sambo, suami Putri Chandrawati, pun menyayangkan adanya pertanyaan itu dan mempertanyakan independensi ahli poligraf. Kami ingin menyampaikan bahwa sangat disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslap 4 ini hanya berdasarkan isu. Terus kemudian titipan penyidik, ucap Ferdi Sambo kemarin di persidangan. Ferdi Sambo menuturkan seharusnya ahli poligraf mengerti dampak terhadap hasil tes yang diumumkan. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga ini. Tapi inilah faktanya yang mulia, kata Ferdi Sambo. Tidak ada hubungan dengan perkara 340 yang ahli tanyakan ke istri saya, kata Ferdi Sambo. Saat itu Putri ngaku menangis. Putri mengatakan saat diperiksa poligraf, ia berhadapan dengan 2 pemeriksa laki-laki. Ia ditempatkan di ruang tertutup dan kedap suara. Di ruang pemeriksaan itu, Putri mengaku diminta bercerita peristiwa tanggal 7 Juli di Magelang, namun tetap menjalani tes poligraf. Waktu itu saya diperiksa oleh 2 orang, salah satunya Bapak Aji ini. Saya diperiksa di ruangan tertutup yang kedap suara dengan 2 orang pria. Dan saya diminta menjelaskan dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan, saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan tentang kejadian kekerasan seksual tersebut, kata Putri di ruangan sidang pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Namun salah satu pemeriksa menyampaikan, ibu harus menceritakan karena ibu sudah di sini. Kalau tidak salah itu yang menyampaikan adalah Bapak Aji sendiri, lanjutnya. Putri pun mengaku menangis. Ia mengaku terpaksa mengikuti proses poligraf karena takut dibilang tak kooperatif. Saya menangis karena di dalam ruangan itu hanya ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa didampingi oleh psikolog atau pengacara, kata Putri.
Saat itu saya hanya bisa menangis. Tapi diminta untuk melanjutkan. Dan saya melanjutkan karena saya takut dibilang kooperatif dalam pemeriksaan. Ujarnya menambahkan. Ngaku diperkosa dan dibanting 3 kali dalam persidangan. Senin tanggal 12 Desember tahun 2022, di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Putri Chandrawati mengaku pernah dibanting 3 kali oleh Brigadir J sebelum diperkosa. Selain itu, Putri juga mengaku jika Brigadir J melakukan pengancaman padanya. Mohon maaf yang mulia. Mohon izin yang terjadi memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan membanting saya 3 kali ke bawah itu yang memang benar-benar terjadi, ucap Putri. Namun, hakim merasa janggal akan hal tersebut. Lantaran pemakaman Brigadir J dilakukan secara terhormat, di mana berarti Brigadir J terbukti tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Putri Chandrawati.